Selanjutnya kita lihat akar. Ini ada organ akar. Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, kita lihat morfologi dari akar. Akar terbagi dua, ada akar tunggang, ada akar serabut. Akar tunggang itu ada akar utama. Ini ada akar utama. Kemudian ada cabangnya. Ini dia, ini cabangnya. Kalau akar serabut, dia nggak ada akar utama. Dia akarnya sama semuanya, ya, berserabut. Nah, ini kalau akar tunggang itu contohnya pada pohon mangga misalnya. Kemudian kalau akar serabut pada pohon kelapa, akar pohon kelapa. Kita lihat anatomi di bawah mikroskop bagaimana akar tunggang, bagaimana akar serabut. Coba kita amati di bawah mikroskop. Ini akar dari dikotil. Ini akar dikotil. Ini epidermis. Kemudian ada rambut akar. Nah, rambut akar ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan akar. Kemudian ada epidermis. Nah, kita ingat jaringan epidermis tadi untuk melindungi jaringan dalam. Nah, kemudian ada jaringan parenkim ini, atau nama lain adalah korteks. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi pengamatannya pada pembesaran 40. Nah, kemudian kita besarkan ke pembesaran 100. Nah, kita coba lihat di pembesaran 100, udah nampak. Ini namanya flowworm, ya. Kemudian ini xylem. Nah, jadi dia terpisah dia antara flowworm dengan xylem, ya. Kalau di tengah ini namanya empelur. Nah, kemudian di sini ada juga namanya pita kaspari. Pita kaspari untuk mengatur jalannya air ke dalam xylem. Kemudian kita amati anatomi dari akar monokotil. Nah, ini dia. Kita lihat ini ada jaringan epidermis, sama juga. Kemudian ada korteks. Di sini ada xylem dan phloem. Tapi ingat, kalau pada akar monokotil kita tidak bisa membedakan antara xylem dan phloem. Kemudian ada jaringan empelur atau jaringan gabus, ya, di dalam. Selanjutnya ada batang. Ini morfologi dari batang. Nah, ini ada batang dikotil. Nah, batang dikotil itu bercabang-cabang dia. Kemudian ada batang monokotil. Monokotil itu lurus, tidak bercabang. Nah, kalau batang monokotil itu contohnya pada pohon kelapa. Kalau batang dikotil contohnya pada pohon mangga. Kita lihat pengamatan di bawah mikroskop. Kita lihat pertama pada pembesaran 40. Nah, ini dia nampak seperti ini. Ini ada epidermis, kemudian ada korteks, ada phloem, ada cambium, ada xylem, kemudian ada empelur. Nah, ini empelur. Kita lihat pada pembesaran 100. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini ada epidermis di sini. Kemudian ada korteks atau jaringan parenkim. Nah, kemudian ada xylem, ada phloem, ya, ada cambium. Nah, ini cambium. Nah, cambium itu pemisah antara xylem dan phloem. Kemudian kita lihat anatomi dari batang monokotil. Nah, monokotil. Ini ada epidermis, ada korteks, ya, ataupun korteks atau empelur atau jaringan parenkim. Kemudian ada xylem sama phloem. Itu kita tidak bisa membedakan antara xylem dan phloem. Kembali lagi, ini namanya kolateral tertutup. Kolateral tertutup artinya xylem dan phloem tidak dipisahkan oleh cambium. Kita besarkan ke pembesaran 100. Nah, ini dia.
ya, ada epidermis. Nah, antara xilem dan floem kita tidak bisa membedakan karena tidak ada pemisah kambium. Makanya pada tumbuhan monokotil itu tidak tumbuh yang namanya cabang dan batangnya pun tidak besar karena tidak ada kambium. Selanjutnya ada organ daun. Ini morfologinya. Ini yang dikatakan tulang daunnya menyirip. Ini ada ibu tulang daun. Kemudian ada anak tulang daun dia ke samping. Ini namanya tulang daunnya menyirip. Kalau ini menjari, ya, seperti jari kita 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini tulang daun menjari. Kalau ini tulang daun melengkung. Melengkung, ya. Ini ada ibu tulang daun, kemudian ada anak tulang daun dia melengkung. Tapi sejajar dia. Nah, antara lengkungan ini ibu anak tulang daun dengan anak tulang daun ini sejajar. Kemudian ada daun sejajar, tulang daun sejajar. Nih, sejajar ya. Dari pertama, dari pangkal ke ujung itu sejajar semuanya. Daun lain adalah daun kelapa. Daun kelapa itu tulang daunnya melengkung dan sejajar. Kita lihat pengamatan daun di bawah mikroskop. Ini pengamatan di bawah mikroskop. Ini ada sel-selnya, sel pada daun. Ini ada dinding sel, kemudian ada stomata. Ini stomata. Stomata. Jadi stomata itu fungsinya sama seperti hidung kita. Nah, tapi kalau pada daun namanya adalah mulut daun. Kalau dia membuka, itu artinya menghirup baik oksigen maupun karbon dioksida. Ya, jadi kalau misalnya pada saat fotosintesis, tumbuhan menghirup karbon dioksida. Ya, dihirupnya lewat stomata dan mengeluarkan oksigen. Dikeluarkannya juga lewat stomata. Sama seperti mulut kita bisa membuka dan menutup. Nah, kemudian ada bunga. Dia bunga. Ini ada tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga, ya. Ini bagian dasar dari bunga. Kemudian ini ada kelopak. Kelopak itu fungsinya menutup bunga sebelum mekar. Kemudian ada mahkota. Mahkota ini biasanya berwarna-warni. Ada yang warna pink, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, fungsi mahkota ini untuk menarik perhatian serangga, memperindah bunga, mempercantik bunga. Ini namanya putik. Ya, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada dasar putik. Nah, di dasar putik ada namanya bakal biji. Nanti di dalam bakal biji ada namanya, di samping bakal biji ada namanya bakal buah lagi. Ya. Kemudian ada benang sari. Kemudian ada kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ada serbuk sari. Serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan pada bunga. Mana sel kelamin betina pada bunga? Ovum yang ada di dasar putik. Ya, kalau putik ini alat kelamin dari bunga. Kalau benang sari sama kepala sari ini adalah alat kelamin jantan. Nah, ini namanya bunga sempurna. Arti bunga sempurna, dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin atau hermafrodit. Bunga monokotil mahkotanya kelipatan 3, sedangkan bunga dikotil mahkotanya kelipatan 2 atau kelipatan 5. Contoh bunga monokotil yaitu pada bunga mentimun, dan contoh bunga dikotil yaitu pada bunga pepaya.